Hai, apa kabar semuanya? Sebelum kita menuju topik utama, izinkanlah kami untuk sedikit menjelaskan terkait apa itu whole of government. Nah, secara definisi, whole of government merupakan sebuah upaya pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of government juga dapat dikatakan sebagai upaya terintegrasi dari lembaga-lembaga pemerintah untuk mengkoordinasikan kegiatan pelayanan menjadi satu kesatuan aksi untuk mencapai suatu tujuan. Whole of government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu mengapa kita perlu menerapkan whole of government dalam instansi pemerintahan? Yang pertama, karena adanya dorongan publik atau masyarakat terkait kinerja good governance, di mana masyarakat ingin penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, karena adanya keberagaman, baik itu keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya disintegrasi bangsa. Ketiga, perkembangan teknologi informasi, di mana dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini menimbulkan suatu situasi dan dinamika kebijakan yang semakin kompleks. Dan terakhir, adanya ego sentral yang menyebabkan tumbuhnya ego sektoral yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Sehingga poin-poin tadi menyebabkan perlunya diterapkan suatu whole of government dalam suatu pemerintahan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melaksanakan whole of government tadi? Yang pertama, respon pemerintah yang terintegrasi. Yang kedua adalah menghilangkan sekat-sekat sektoral di antara instansi pemerintahan. Yang ketiga adalah adanya kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat adanya kolaborasi. Kelima, koordinasi. Keenam, sinergitas antara instansi pemerintah yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, berikutnya kita akan masuk kepada topik utama kita, yaitu terkait wawancara whole of government, di mana narasumber yang kami ambil pada kesempatan kali ini adalah narasumber yang berasal dari 3 generasi berbeda, yaitu generasi baby boomers, generasi X, dan generasi milenial. Baiklah, langsung saja, selamat menyaksikan. Nama saya Muhammad Zenjudi. Kebetulan saya bekerja di instansi Dinas Pendidikan Kota Semarang, yakni di SMP Negeri 30 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Guru Imantoko dari Stasiun Meteorologi Jaludin Gorontalo. Saat ini saya sebagai Koordinator Bidang Data dan Informasi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Isda. Perkenalkan, nama saya Yuda, pangkat Sersan 1, asal kesatuan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara, Tarakan, Kalimantan Utara. Apakah Bapak pernah terlibat atau mengikuti kerjasama antar instansi? Bisa dijelaskan contohnya dan instansi apa yang bekerja sama dengan Bapak? Pernah. Kebetulan baru saja instansi kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang serta BIN yang ada di Kota Semarang. Dan bentuk kegiatannya adalah vaksinasi untuk pelajar Kota Semarang. Apakah Bapak pernah terlibat atau mengikuti kerjasama antar instansi? Seperti apa contohnya dan dengan instansi apa saja, Pak? Baik, jadi selama saya di Stasiun Meteorologi Jaludin Gorontalo ini, kerjasama yang pernah saya ikuti salah satunya dengan pihak Airnav di Bandara Gorontalo. Itu salah satu bentuknya yaitu penempatan peralatan BMKG di pihak ATC atau di ruang ATC di Bandara Jaludin Gorontalo, dan juga dari pihak Airnav menempatkan peralatannya berupa AFTN di ruang operasional Stasiun Meteorologi Jaludin Gorontalo.
Dalam hal ini bertujuan untuk mempercepat informasi baik dari pihak BMKG maupun dari Airnav, sehingga layanan kepada pihak airline maupun kepada pilot lebih cepat. Kemudian juga kami pernah bekerja sama juga dengan pihak Bandara UPBU Jalaluddin terkait latihan bersama penanganan apabila terjadi kecelakaan pesawat, dan juga kami dari BMKG Gorontalo juga pernah melakukan latihan bersama dengan BPBD daerah dan beberapa stakeholder terkait latihan penanganan penanggulangan bencana banjir, dan ini melibatkan beberapa stakeholder. Jadi bagaimana dari pihak BMKG sendiri bagaimana penyampaian informasi selama masa tanggap darurat berlangsung. Dan kemudian juga selain itu BMKG Gorontalo juga bekerja sama dengan SAR Gorontalo. Salah satu contohnya yaitu dalam beberapa waktu yang lalu terkait adanya kecelakaan kapal dan pencarian korban. Dalam hal ini BMKG Gorontalo memberikan informasi cuaca selama masa pencarian berlangsung, dan itulah beberapa kerjasama yang pernah BMKG Gorontalo, dalam hal ini saya juga terlibat di dalamnya. Apakah Bapak pernah terlibat atau mengikuti kerjasama antar instansi? Seperti apa contohnya? Dan dengan instansi apa saja? Pernah, contohnya yaitu kerjasama dalam operasional meteorologi penerbangan dalam rangka mendukung keselamatan penerbangan di Bandar Udara atau Pangkalan TNI AU, dan bekerja sama dengan instansi BMKG. Menurut Bapak, apakah kerjasama antar instansi itu perlu untuk dilakukan? Jika iya, apa alasannya? Sangat perlu sekali, karena satu instansi ini tidak mungkin akan bisa bekerja sendiri. Contohnya kegiatan yang baru saja kami laksanakan, vaksinasi siswa. Otomatis Dinas Kesehatan Kota ini tidak mungkin akan bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh Dinas Pendidikan maupun BIN sebagai penyandang dana yang memberikan vaksin gratis. Ini juga tidak akan bisa melaksanakan sendiri. Demikian. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Apakah kerjasama antar instansi itu perlu? Dan kalau perlu, apa alasannya, Pak? Ya, jadi kerjasama antar instansi ini sangat perlu untuk dilakukan. Pertama, untuk peningkatan layanan publik suatu instansi, dalam hal ini seperti BMKG. Jadi untuk peningkatan layanan publik terutama kepada masyarakat terkait informasi cuaca, ini memerlukan instansi atau stakeholder terkait, dalam hal ini seperti diseminasi peringatan dini cuaca ekstrim. Dalam hal ini BMKG Gorontalo sudah bekerjasama dengan BPBD daerah setempat guna meneruskan informasi peringatan dini cuaca ekstrim ini kepada masyarakat, karena sebagaimana kita ketahui BPBD ini memiliki satuan tugas sampai di level desa. Jadi dengan BMKG Gorontalo bekerjasama dengan BPBD daerah, diharapkan informasi peringatan
dini cuaca ekstrim ini bisa sampai ke masyarakat langsung. Dengan masyarakat mendapatkan informasi peringatan dini dari BMKG melalui BPBD daerah, inilah diharapkan layanan publik dari BMKG dinilai baik atau mengalami peningkatan. Menurut Bapak, apakah kerjasama antar instansi itu perlu untuk dilakukan? Jika iya, apa alasannya? Menurut saya sangat perlu, karena tidak semua bandar udara atau pangkalan TNI yang saat ini terdapat pengamatan cuaca untuk penerbangan, sehingga untuk memperoleh cuaca atau informasi cuaca tersebut dapat diperoleh dari instansi BMKG. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang masih menjadi kendala dalam membangun kerjasama antar instansi tersebut, Pak? Ya, untuk kendalanya banyak. Di antaranya kalau misalnya pada saat pandemi sekarang ini kita sulit untuk mengumpulkan anak-anak karena kumpul-kumpul ini masih dibatasi oleh pemerintah. Di samping itu dana dan lain sebagainya, perizinan juga ini masih kadang-kadang menjadi satu kendala. Apa yang masih menjadi kendala dalam membangun kerjasama antara BMKG dengan instansi yang lainnya, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala dalam hal kerjasama antara BMKG, dalam hal ini Stasiun Meteorologi Jaludin Gorontalo, dengan stakeholder terkait, karena memang kami selalu mengedepankan koordinasi dan silaturahmi. Jadi koordinasi ini untuk antar instansinya, sedangkan silaturahmi ini lebih ke hubungan antara sesama pegawai. Jadi baik dari antara pegawai BMKG Gorontalo dengan pegawai dari stakeholder terkait, dengan adanya silaturahmi yang baik, diharapkan kerjasama yang sudah terjalin ini akan semakin baik koordinasinya. Apa yang masih menjadi kendala dalam membangun kerjasama antar instansi? Kalau untuk kendalanya pada saat ini, karena kita sedang menghadapi pandemi, sehingga sangat sulit untuk kita berkoordinasi secara langsung, sehingga kita cuma bisa berkoordinasi melalui medsos atau WhatsApp group, sehingga dari situ dapat membuat kerancuan informasi atau bisa terjadi miskomunikasi. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, keuntungan apa saja yang didapat dari kerjasama antar instansi tersebut, Pak? Ya, keuntungannya banyak sekali. Misalnya saya yang berada di dunia pendidikan, kalau melaksanakan untuk vaksinasi sendiri jelas tidak mampu. Nah, itu ditunjang, dibiayai oleh BIN dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan serta didukung oleh Dinas Kesehatan Kota, maka siswa kami yang sebanyak 800 orang ini alhamdulillah bisa divaksin semuanya. Ini merupakan satu keuntungan yang besar bagi kami yang ada di sekolah. Gitu. Baik, jawabannya sangat bagus sekali. Saya berterima kasih kepada Bapak karena sudah mau menjadi narasumber dalam wawancara kali ini. Apabila saya terdapat kesalahan dalam perkataan saya memohon maaf. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Selamat sore, sama-sama. Menurut Bapak, keuntungan apa saja yang bisa didapat dari kerjasama antara instansi BMKG dengan instansi yang lainnya, Pak? Keuntungan dalam hal ini yang diperoleh oleh BMKG melalui Stasiun Meteorologi Jaludin Gorontalo
dengan terwujudnya atau tercapainya terselenggaranya juga tugas pokok dan fungsi BMKG dalam hal ini, diharapkan instansi BMKG dalam hal kinerjanya mendapat penilaian yang baik dari pemerintah pusat, dan kemudian dengan penilaian yang baik tersebut kinerja dari BMKG, tentu saja kesejahteraan pegawainya juga akan meningkat. Dan kemudian juga selain itu hubungan yang sudah terjalin melalui kerjasama antara BMKG dan hal ini Stasiun Meteorologi Jalauddin Gorontalo dengan stakeholder terkait semakin baik, dan tentu saja semuanya ini muaranya yaitu peningkatan layanan publik pertama dari instansi BMKG dalam hal ini Stasiun Meteorologi Jalauddin Gorontalo. Mungkin sekian saja pertanyaan terkait World of Government. Atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih dan sukses. Keuntungan apa saja yang didapat dari kerjasama antar instansi itu, Pak? Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Salah satu keuntungan yang didapat dari kerjasama tersebut adalah bisa mendapatkan hak akses untuk mengelola data atau saling pertukaran data dan informasi di bidang meteorologi penerbangan yang dimiliki oleh kedua instansi tersebut, yaitu BMKG dan juga TNI AL. Baik. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya untuk Zoom mengenai materi World of Government. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, terima kasih kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman wawancara terkait whole of government dari narasumber yang memiliki latar belakang berbeda tadi? Kalau kami boleh simpulkan, dari hasil wawancara tadi kita dapat mengetahui bahwa setiap instansi pada dasarnya memerlukan bantuan dari instansi lainnya. Layaknya kita sebagai manusia yang pada hakikatnya tidak mampu untuk hidup sendiri dalam menjalani kehidupan, begitu juga untuk setiap lembaga atau instansi yang ada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Kolaborasi antar instansi pasti akan selalu ada dan harus ada guna mencapai suatu tujuan bersama, yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan tentunya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.